Halo semuanya, kenalin, aku Nilam Setioningrum dari jurusan Teknik Informatika, Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kita akan belajar mengenai logika fusi. Apa itu logika fusi? Logika fusi adalah suatu logika yang memiliki nilai ketidakpastian antara benar dan salah, sehingga memungkinkan nilai keanggotaannya antara 0 dan 1. Logika fusi adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Skema logika fusi. Ruang input, di dalamnya terdapat variabel input, kotak hitam, dan ruang output yang di dalamnya terdapat variabel output. Ruang input menuju ke dalam kotak hitam dan kotak hitam menuju ke ruang output. Siapa sih pencetus logika fusi? Logika fusi pertama kali dicetuskan oleh Lotfi Azadeh melalui tulisannya pada 1965 mengenai teori himpunan fusi. Lotfi Azadeh merupakan seorang ilmuwan Amerika Serikat sekaligus guru besar di Universitas California, Berkeley. Mengapa perlu digunakan logika fusi? Dikutip dari buku aplikasi logika fusi karya Sri Kusuma Dewi, terdapat 7 alasan perlunya logika fusi, antara lain mudah dimengerti, sangat fleksibel, memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat, memodelkan fungsi non-linier sangat kompleks, membangun dan mengaplikasi pengalaman para pakar secara langsung, bekerja sama dengan teknik kendali secara konvensional, menggunakan bahasa alami. Sebelum membahas lebih dalam mengenai logika fusi, yuk simak video berikut ini. Enjoy this video. Contoh logika fusi. Dari contoh scene 1, kita melihat terdapat seorang pelintasi di bawah crane crawler yang sedang membawa segerombol kayu, dan terdapat orang lain yang berdiri memberikan informasi penting tentang apa yang terjadi. Seperti, awas, ada segerombol kayu bermassa 5 kg akan jatuh dari ketinggian 10 meter. Akan tetapi, jika kita perhatikan informasi yang diberikan tidak cukup berguna bagi orang tersebut. Sedangkan di scene 2 yang sama persis, namun informasi yang diberikan hanya awas, ada segerombol kayu akan jatuh. Dan itu memang informasi yang dibutuhkan oleh seseorang tersebut. Bahkan tanpa informasi mengenai berat maupun ketinggian kayu yang akan jatuh, sehingga kita bisa membuat keputusan dan menyelamatkan diri dari bahaya. Contoh tersebut merupakan contoh yang tepat karena tidak semua proses di sekitar kita membutuhkan precise atau data yang konkret. Apa itu himpunan fusi? Himpunan fusi merupakan suatu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam variabel fusi. Variabel fusi merupakan variabel yang dijadikan basis dalam suatu sistem penalaran fusi. Teori himpunan fusi merupakan perluasan dari teori logika boolean yang menyatakan tingkat angka 1 atau 0 atau pernyataan benar atau salah.
Himpunan fuzzi memiliki dua atribut. Yang pertama, linguistik, ialah penamaan suatu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu menggunakan bahasa alami. Misalnya, dingin, normal, dan panas mewakili variabel suhu. Yang kedua, numeris, ialah nilai dari suatu variabel. Misalnya 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Semesta pembicara merupakan keseluruhan nilai yang boleh dioperasikan dalam suatu variabel fuzzi. Contoh, semesta untuk variabel suhu adalah 0,100. Domain merupakan keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta dan boleh dioperasikan dalam suatu variabel fuzzi. Contoh, dingin 0,20, sejuk 15,25, normal 20,30, hangat 25,35, dan panas 30,40. Apa itu fungsi keanggotaan? Fungsi keanggotaan merupakan suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik input data terhadap nilai keanggotaannya atau derajat keanggotaan yang mempunyai interval 0 sampai 1. Pendekatan yang digunakan pada fungsi keanggotaan antara lain linear naik, linear turun, kurva segitiga, kurva trapesium, kurva sigmoid, kurva pi, kurva beta, kurva Gauss. Pendekatan linear naik ditunjukkan oleh grafik di bawah ini, dan untuk penghitungannya ialah mu x akan bernilai 0 jika x kurang dari a. Bernilai x min a per b min a jika x lebih besar sama dengan a dan x kurang dari sama dengan b. Bernilai 1 jika x lebih besar sama dengan b. Pendekatan linear turun ditunjukkan oleh grafik di bawah ini, dan perhitungannya ialah mu x akan bernilai 1 jika x kurang dari sama dengan a, bernilai b min x per b min a jika x lebih besar sama dengan a dan x kurang dari sama dengan b, bernilai 0 jika x lebih besar sama dengan b. Apa saja operator dasar pada logika fuzzi? Operasi logika adalah operasi yang mengombinasikan dan memodifikasi dua atau lebih himpunan fuzzi. Nilai keanggotaan ialah hasil operasi dua himpunan atau disebut alfa predikat. Ada 3 operasi dasar yang dicetuskan oleh Lotfi Azadeh. Kira-kira apa saja ya? Yang pertama, operator interseksi atau AND merupakan hasil operasi dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antar elemen. Rumus alfa predikat ialah mu a irisan b sama dengan min mu ax, mu by. Yang kedua, operator union atau OR merupakan hasil operasi dengan mengambil nilai keanggotaan terbesar antar elemen. Rumus alfa predikat ialah mu a gabungan b sama dengan max mu ax, mu ay. Yang ketiga, operator komplement atau NOT merupakan hasil operasi dengan mengkurangkan nilai keanggotaan elemen dari 1. Rumus alfa predikat ialah mu a komplement sama dengan 1 min mu ax, mu b komplement sama dengan 1 min mu by. Apa saja contoh penerapan logika fuzzi dalam kehidupan sehari-hari?
Berikut beberapa contoh penerapan logika fusi. Yang pertama, air conditioner atau AC pada Mitsubishi. Yang kedua, vacuum cleaner pada Panasonic. Yang ketiga, camcorder pada Canon, Sanyo, Panasonic, dan Fisher. Bagaimana cara kerja logika fusi? Yang pertama, defusifikasi ialah proses pengubahan data-data fusi menjadi data-data numerik lalu dikirimkan ke peralatan pengendalian. Kemudian, inferencing atau rule based ialah aturan-aturan fusi dinyatakan dalam bentuk if then. Selanjutnya, fusifikasi ialah proses pengubahan variabel numerik menjadi variabel linguistik. Salah satu contoh persoalan yang diselesaikan menggunakan logika fusi. Persoalan: sebuah pabrik memproduksi sandal setiap hari. Permintaan sandal dari distributor tidak tentu, kadang naik dan kadang turun. Permintaan tertinggi pernah mencapai 6.000 pasang per hari dan permintaan terkecil 2.000 pasang per hari. Persediaan sandal di gudang juga bervariasi. Paling banyak angkanya mencapai 700 pasang sehari dan sedikitnya mencapai 200 pasang per hari. Gambarkan fungsi keanggotaan yang cocok untuk permintaan dan persediaan sandal. Wah, soalnya kok panjang banget, pasti susah jawabnya. Eits, tunggu dulu, ini mudah kok. Kalau kita paham dan mau mencoba. Yuk simak penyelesaiannya. Penyelesaian. Variabel fusi ialah permintaan dan persediaan. Permintaan, terdapat dua himpunan fusi, yaitu naik dan turun. Ditunjukkan pada grafik berikut. Dan perhitungan mu turun X seperti ini dan mu naik X seperti ini. Persediaan, terdapat dua himpunan fusi yaitu sedikit dan banyak. Ditunjukkan pada grafik berikut ini. Dan perhitungan mu sedikit Y seperti ini. Mu banyak Y seperti ini. Jika permintaan sama dengan 4.000 pasang sandal, maka mu naik 4.000 sama dengan 4.000 min 2.000 dibagi 4.000 sama dengan 0,5 dan mu turun 4.000 sama dengan 6.000 min 2.000 dibagi 4.000 sama dengan 1. Sekian, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.